Assalamualaikum sahabat channel Lubuak Carito. Semakin lama kita hidup, semakin banyak perubahan, dan semakin berkembang. Perkembangan zaman ini memang tak ada habisnya, karena selalu ada generasi, dan banyak generasi yang semakin maju. Namun sebagai pejuang tentu ada batas. Kalau bisa untuk yang sudah tua-tua, mulailah memikirkan hidup yang untuk akhirat. Kalau umur sudah melewati umur Nabi Muhammad 61 tahun, itu sudah dapat rahmat kamu, untuk banyak bertaubat dan berbenah diri. Siapa tahu Tuhan masih memberi kesempatan untuk kamu berbenah diri. Ketahuilah, hidup ini, ada batas waktu untuk memikirkan perjuangan masalah dunia. Kecuali menuntut ilmu, memang tanpa batas sampai kamu mati. Mungkin Carito ini bagian ilmu yang harus kamu pahami dan pelajari sebelum kamu mati. Siapa tahu tiba-tiba kita mati. Mati tanpa sempat mengingat yang ilahi. Oleh sebab itu untuk usaha perjuangan dunia tentu ada batas waktunya. Dan titik akhir apa yang kita perjuangkan, seperti pejuang event olahraga, ada batas waktu yang ditentukan untuk kita perjuangkan, dan berakhir di antara dua pilihan, menang, atau kalah. Sebagai pejuang tangguh yang paham arti perjuangan, tentu kita sudah paham arti kekalahan. Oleh sebab itu kita harus mengerti. Justru kekalahan, yang membuat kita lebih bersemangat lagi. Lebih untuk berpikir lagi mengatur strategi. Sebenarnya hal ini kemenangan yang tertunda. Setidaknya cerita kegagalan itu lebih memberi kehati-hatian dalam perjuangan. Ini sangat berharga. Ini, cerita sangat berharga untuk generasi kita. Banyak generasi sukses dari anak orang melarat. Hidupnya jauh lebih mengerti, daripada anak pejabat yang kita anggap orang kaya. Hidupnya banyak yang sia-sia, cuma bisa berpoya-poya tak nyadar diri. Oleh sebab itu tak perlu kau berkecil hati hidup dalam kekalahan. Kita hidup punya Tuhan oleh sebab itu. Ketika kita kalah, dalam pertandingan turnamen, olahraga, tak usah bersedih. Kita bisa memikirkan titik kesalahan kita, apa yang membuat kita kalah, dan ketika kita kalah dalam perjuangan hidup, karena pertandingannya terlalu lama, anggap saja ini pertandingan dalam hidup yang terlalu lama, kita perlu memahami kemenangannya Allah yang menentukan mungkin permainan kita sudah takdir. Inilah, yang dinamakan takdir, takdir dari Allah. Puluhan tahun berjuang namun tetap miskin kalah dalam perjuangan hidup. Ketahuilah, kekalahan dalam perjuangan hidup, dan membuatmu merasa miskin. Ini cuma perbedaan sisi pandang, dari dua nama yang berbeda, miskin, dan kaya. Nama ini yang membedakan, karena dilihat dari sisi pandang yang berbeda. Mungkin kamu melihat pengusaha, karena kamu cuma buruh kerja. Tapi belum tentu pengusaha itu, bisa merasakan bahagia, dan ketenangan seperti yang kamu rasakan, karena semakin kaya materi, semakin besar amanah dan tanggung jawab diberikan oleh Allah. Tak segampang itu, menjaga amanah, sampai di akhirat dipertanyakan, hartamu dapat dari mana? Dan dikemanakan hartamu? Mungkin orang kaya, banyak yang lupa ini. Sehingga banyak orang kaya yang lupa diri. Sehingga banyak orang kaya, yang tersiksa karena kesibukannya. Kalau udah kalah main Mobile Legends, pasti teman satu tim dicari kesalahan kan. Kadang dibilangnya level lawan lebih tinggi, padahal dia sendiri yang bego main kan. Banyak orang kaya yang menderita perasaannya, karena selalu was-was kehilangan hartanya, dan menderita. Oleh sebab itu, perbedaan kaya dan miskin cumalah sisi pandang yang berbeda, dan dua nama yang berbeda. Jadi tak perlulah terlalu dalam kita membahas ini, karena percuma, kalau kita tak bisa memahami dengan hati sanubari yang suci. Untuk itu ketahuilah yang sebenarnya. Anggap saja ini pertandingan dalam hidup yang terlalu lama. Kita perlu memahami kemenangannya Allah yang menentukan mungkin permainan kita sudah takdir. Inilah takdir. Tak ada orang yang mau menderita, tak ada orang yang mau jadi orang tak punya. Namun kenyataannya, tak seperti yang diharapkan. Inilah saatnya kita pasrah terhadap kehendak Allah tanpa mengurangi ibadah. Kita harus selalu mendekatkan diri, jangan kau patah hati. Dan berbuat semakin keji semakin tua semakin tak tahu diri, janganlah kau berbuat seperti ini. Mungkin yang ilahi memberimu taubat seperti taubatnya Nasuha.
Jadi tak perlulah kamu kecewa kalah dalam perjuangan hidup. Kita sudah berusaha, namun apalah daya. Tak ada jalan lain selain bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi umur sudah lebih dari 61 tahun. Ini sudah tak perlu kita ikut bertanding, melainkan, belajarlah jadi penasehat untuk generasi. Bekerjalah tanpa mengurangi ibadah, sebab perjuangan hidup untuk dunia ini tak ada batasnya, tak ada cukupnya, tak ada puasnya. Sahabat channel Lubuak Carito, ketahuilah dalam perjuangan hidup, secara Islam, sekedar memberitahu, dan berbagi ilmu saya bukanlah ulama ataupun kiai. Kemenangan Islam dalam memperjuangkan kehidupan, bukanlah dilihat dari kekayaan hartanya, bukanlah dilihat dari jabatannya, bukanlah dilihat dari kekuasaannya. Meski kamu kakek tua renta yang merasa termiskin di dunia, namun ibadahmu kuat, namun ibadahmu taat, namun ibadahmu hebat, secara materi kau termiskin di dunia, namun di mata Allah kau orang yang paling mulia. Di mata Allah kau orang yang paling kaya. Karena kekayaan dalam Islam bukanlah kaya dengan harta melimpah dan jabatan, namun jaminan untuk mencari ketenangan tak lain dari keagamaan Islam telah mengajarkan. Oleh sebab itu, untukmu yang sudah tua-tua, cobalah kamu mengerti, cobalah kamu berbenah diri, cobalah kamu benar-benar melakukan taubat nasuha. Jika hatimu masih terbuka, dan masih bisa dibuka, untuk melakukan taubat nasuha, saya yakin dirimulah orang yang sangat mulia. Dirimulah orang yang paling kaya di mata Tuhan. Ketahuilah, orang kaya di mata Tuhan, tak lain orang kaya, yang kuat iman, bukan karena banyak harta, tapi mampu untuk memberi, mampu untuk berbagi. Mungkin orang kaya bersedekah 1 juta, dan kamu bisa memberi cuma 1000. Bisa jadi pemberianmu lah, yang paling berharga di mata Allah. Mungkin di mata Allah engkaulah, orang yang paling kaya. Oleh sebab itu, berusahalah untuk memperbanyak ibadah, berusahalah untuk menjaga dirimu dari siksaannya Allah, berusahalah dirimu untuk patuh dan taat kepada perintahnya Allah. Hidup ini sementara, cobalah engkau mengerti dan memahami. Ini benar-benar perlu untuk kau renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam, semoga engkau mengerti. Sebelum kamu mati, atau mati akal dan pikiranmu. Cobalah berusaha. Tuhan selalu menunggu taubatmu, Tuhan selalu menanti ketulusan hatimu untuk berbenah diri. Oleh sebab itu cobalah engkau mengerti, wahai orang tua-tua yang telah lupa diri. Wahai orang tua-tua yang sudah lupa dengan Tuhanmu sendiri, wahai orang tua-tua, berusahalah berbenah diri sebelum diri kita mati. Kehidupan ini sementara, perjuangan dunia ini. Tak ada habisnya perjuangan dunia ini, takkan ada akhirnya perjuangan ini, takkan ada cukupnya perjuangan ini, takkan pernah puasnya perjuangan dunia ini, takkan berhenti sebelum kiamat datang menimpa. Semoga engkau mengerti. Nah sahabat channel Lubuak Carito, semoga carito ini bermanfaat. Silakan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu. Ketahuilah, kekalahan dalam perjuangan hidup, dan membuatmu merasa miskin. Ini cuma perbedaan sisi pandang, dari dua nama yang berbeda, miskin, dan kaya. Nama ini yang membedakan, karena dilihat dari sisi pandang, yang berbeda. Mungkin kamu melihat pengusaha, karena kamu cuma buruh kerja, tapi belum tentu pengusaha itu, bisa merasakan bahagia, dan ketenangan seperti yang kamu rasakan, karena semakin kaya materi, semakin besar amanah dan tanggung jawab diberikan oleh Allah. Tak segampang itu, menjaga amanah, sampai di akhirat dipertanyakan, hartamu dapat dari mana, dan dikemanakan hartamu. Mungkin orang kaya, banyak yang lupa ini, sehingga banyak orang kaya yang lupa diri, sehingga banyak orang kaya, yang tersiksa karena kesibukannya, banyak orang kaya yang menderita perasaannya, karena selalu was-was kehilangan hartanya, dan menderita. Oleh sebab itu, perbedaan kaya dan miskin cumalah sisi pandang yang berbeda, dan dua nama yang berbeda. Jadi tak perlulah terlalu dalam kita membahas ini, karena percuma, kalau kita tak bisa memahami dengan hati sanubari yang suci. Untuk itu ketahuilah yang sebenarnya.